Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tugas selesai 4 dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Alim, MA. Kenalkan, nama saya Panji Nugraha Digantara Putra. Saya eh, semester 4 kelas karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NPM 191107011065. Saya akan menjelaskan tujuan hidup manusia. Di sini melalui informasi wahyu Allah yang mulia, surat Ali Imran ayat 191 yang menyatakan, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Dapat dimengerti bahwa setiap perbuatan yang Allah tidaklah sia-sia, pasti merujuk kepada suatu tujuan tertentu. Satu, tujuannya adalah ibadullah atau hamba Allah, beribadah. Manusia dengan segala nikmat yang diberikan Allah memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan makhluk yang lain. Tentu hal ini menunjukkan bahwa mereka diciptakan untuk satu tujuan yang mulia, agung, dan besar. Tujuan inilah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu untuk beribadah atau menjadi abdi. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Mengomentari ayat ini, Abdurrahman As-Sa'd di dalam tafsir beliau mengatakan, inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah mengutus seluruh para rasul untuk menyeru menuju tujuan ini, yaitu ibadah yang mencakup di dalamnya pengetahuan tentang Allah dan mencintainya, bertaubat kepadanya, menghadap dengan segala yang dimiliki kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Ibadah mencakup ibadah hati, lisan, dan anggota badan, rasa khauf atau takut, raja-raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, rogbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah atau lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah yang badaniyah, qalbiyah atau fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Tujuan yang kedua adalah khalifatullah fi al-ardi atau menjadi khalifah Allah di bumi. Selain tujuan untuk menjadi hamba Allah atau beribadah pada Allah, hakikat diciptakannya manusia menurut Islam adalah untuk menjadi khalifatullah fil ardi, yakni sebagai makhluk yang diperintahkan untuk menjaga dan mengelola bumi. Kata khalifah berasal dari kata kafala yakilfu, khilafatan wa kafilatan, yang berarti meneruskan. Sehingga kata khalifah dapat diartikan sebagai penerus ajaran Allah di bumi atau pemimpin. Allah mengamanahkan tanggung jawab sebagai khalifah kepada manusia berdasarkan kelayakan dan asas-asas yang kukuh. Allah mengetahui bahwa hanya manusialah yang sanggup menerima tugas tersebut. Agar manusia mampu melaksanakan tugas besarnya, maka Allah menganugerahkan banyak kelebihan kepadanya sebagai bekal menjadi khalifah. Itu salah satunya adalah manusia ulul albab sebagai penggerak masyarakat. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karena ulul albab sering diartikan sebagai yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Salah satu sosok manusia yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena kreativitas dan aktivitasnya dalam manusia yang memiliki karakter ulul albab, yaitu mereka yang senantiasa menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun qauliyah, sehingga mendatangkan iman, kemudian iman mampu mendatangkan amal, sehingga menciptakan peradaban di muka bumi ini di bawah naungan syariat Allah atau syariat Islam. Ulul albab disebutkan dalam Al-Quran
cukup lumayan banyak, sekitar kurang lebih 16 kali yang tersebar dalam berbagai surat dan ayat Allah. Itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 179, ayat 197, dan ayat 269. Quran surat Ali Imran ayat 7 dan ayat 190. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Quran surat Yusuf ayat 111. Quran surat Ar-Rad ayat 19. Quran surat Ibrahim ayat 52. Quran surat As-Sad ayat 29 dan 43. Quran surat Az-Zumar ayat 9 dengan ayat 18 serta ayat 21. Quran surat Ghafir ayat 54 dan Quran surat At-Tolak ayat 10. Nah, 16 ayat tersebut yang apabila kita relevasikan dengan konteks penegakan hukum, maka melahirkan 10 karakteristik yang dimiliki oleh manusia ulul albab sebagai penegak hukum, yaitu sebagaimana yang akan dijelaskan seperti ini. Salah satunya adalah kita mulai dari nomor satu, mampu mentadaburi ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun kauliyah, yang mencakup mampu mengambil pelajaran dari suatu peristiwa sejarah, mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, mampu mengambil pelajaran dari nikmat yang telah dikaruniakan Allah, mampu mengambil pelajaran dari syariat para rasul terdahulu, mengambil pembelajaran dari peringatan azab Allah, mampu mengintegrasikan antara fikir dan zikir, senantiasa mengambil iktibar dari tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya nomor 2, memiliki ilmu yang mendalam atau rasyifun fil ilmi. 3, mampu membedakan antara yang hak dan yang batil atau al-faruq. 4, senantiasa berbekal ketakwaan dalam hidupnya. 5, memiliki akidah yang kuat. 6, berorientasi ibadah dalam segala aktivitasnya. 7, memiliki hikmah. 8, memiliki akhlak yang mulia. 9, melakukan amalan dengan cara yang terbaik atau ashanu amalan. 10, menegakkan hukum Allah dari muka bumi. Dari 10 karakter yang dimiliki manusia ulil albab tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulil albab adalah manusia yang berilmu. Dengan ilmunya tersebut mampu mendatangkan keimanan. Dengan keimanan ia mampu beramal soleh. Dengan amal soleh, ia mampu menciptakan sebuah peradaban. Dari peradaban yang ia bangun akan melahirkan keadilan. Karena ia senantiasa berjalan di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ulil albab sangat relevan jika diimplikasikan dalam pembangunan masyarakat kita saat ini, yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. 1, dari segi landasan ideologis, hendaknya masyarakat dibangun atas dasar tauhid, bukan dualisme. 2, dari segi tujuan, hendaknya diarahkan untuk melahirkan konsep masyarakat yang Islami. 3, dari segi kurikulum, hendaknya kurikulum mengintegrasikan antara akal dan wahyu, sehingga akal tidak berdiri sendiri, wahyu tidak berdiri sendiri. Keduanya saling menguatkan dan bersinergi. 4, dari segi metodologi, hendaknya metodologi yang digunakan adalah metodologi tadabbur, yaitu mengintegrasikan antara zikir dan fikir pada setiap kegiatan masyarakat, sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai keislaman yang utuh. Terima kasih, sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya presentasikan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.